This is for you. Reading untuk pertengahan November hingga akhir November 2020. The Universe Energy and Spirit Guide. This is for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading. Jadi nggak akan 100% sesuai ke kamu. Check it the resonate, leave it rest. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan ya, ambil pesan positifnya. Oke? Jika bukan energi kamu, jangan dipaksakan. Barangkali energi orang lain yang ada di sini. Energi juga kadang bisa terbalik antara kamu dengan orang yang sedang dealing dengan kamu. Here we go, Gemini, aka Gemini. Meditate and contemplate. New Moon in Pisces. Full Moon in Aries. Okay, what happened with this ya? Sesuatu konflik yang sepertinya akan segera hadir dalam kehidupan kamu, tapi kamu seperti punya potensi tidak bisa melihatnya ya. Sesuatu yang sifatnya klimaks, sesuatu yang sifatnya aku ngerasain ini puncaknya gitu. Dan kamu berpotensi tidak bisa melihat itu. Kamu perlu lebih banyak meditasi, lebih banyak menyendiri ya, menyendiri dalam hal positif seperti berdoa. Kemudian kamu menanyakan pada diri kamu apa yang kamu inginkan, karena sebetulnya sudah banyak hal yang semesta kayak mau ngasih tahu sesuatu dengan ngasih kamu tanda, tapi seperti kamu tidak berusaha untuk melihatnya ya. Tanda-tanda itu tentang sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, Gemini. Ya, yeah. The Fool, Gemini. Temperance. Ini energinya kuat sekali. Okay, Nine of Pentacles in reverse. Ya, yeah. King of Cups. Seven of Swords. Sorry, in reverse. Okay. Kita akan clarify kartunya satu-satu. The Fool, the Temperance, Nine of Pentacles in reverse, and also the King of Cups. Seperti kamu berusaha untuk melangkah, berusaha untuk membuat sebuah gebrakan. The Emperor, okay. Three of Pentacles in reverse, yeah. Justice in reverse, okay. The Knight of Pentacles in reverse. Bottom of the decks, you have the Eight of Cups. Oke, aku melihat seperti di sini ada seseorang yang berusaha untuk melakukan sesuatu, ya. Dia seperti belum bisa melihat, belum bisa mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah langkah, tapi dia yakin aja untuk melangkah karena itu satu-satunya pilihan yang dia punya. Hanya saja di sini aku merasa ada sebuah hal yang akan terjadi, dan ini merupakan puncak, ini merupakan gongnya yang mulai datang ke kamu, mulai mendekat ke kamu, tapi belum bisa kamu lihat. Hal yang belum bisa kamu lihat ini adalah keberkahan itu, rezeki yang datang ke kamu yang sepertinya tidak kamu bukakan pintunya. Okay, what happened? Why? Karena sebetulnya di sini kamu punya temperance, yang artinya kamu berusaha untuk mencari harmoni itu. Tapi kadang-kadang ketika kita terlalu mengontrol kemana arah hidup kita, Gemini, maka kita justru kehilangan semuanya itu. Kita kehilangan intuisi kita kehilangan ketajaman merasakan, kita tidak bisa mendengar apa yang semesta mau sampaikan ke kita. Seperti disconnected dari beberapa hal yang harusnya terhubung secara automatically gitu. Jadi aku melihat di sini seseorang terlalu ingin mengendalikan hidupnya, ya. Seperti harus di planning, semua harus di planning, semua harus direncanakan, semua harus jelas. Kalau ada plan A maka harus ada plan B. Kalau plan A gagal ke plan B ke C, D, E dan seterusnya. Tapi ini kemudian membuat orang seringkali jadi
terlalu fokus dengan hal yang dikerjakan dan dia lupa menanyakan kepada dirinya apa yang sebetulnya dia butuhkan dan dia inginkan yang baik untuk jiwanya. Karena kadang-kadang semesta kayak mau ngasih tahu kamu tentang ini nggak baik, ini yang baik, ambil yang ini, tinggalkan yang ini. Tapi karena kamu terlalu sibuk ya, terlalu banyak pikiran yang keluar masuk di otak, sehingga itu ngedistract, itu membuat segala hal teralihkan ya. Temperance di sini ya energinya bagiku saat ini seperti itu. Oke, kemudian kamu juga punya the Nine of Pentacles in reverse. Seharusnya kamu bisa menjadi sosok ini ya, mandiri, berkelimpahan, sukses di karir, pekerjaan, cinta, no cinta. Karena Nine of Pentacles ini mandiri dan sendiri. Tapi kamu paling tidak mendapatkan mimpi-mimpi kamu dalam kehidupan ini. Dan in reverse, ya terasa seperti belum tercapai. Kamu yang seharusnya bisa merawat diri kamu, kemudian kamu jadi lupa waktu, kamu jadi kehabisan tenaga, kehabisan energi karena kamu terlalu banyak melakukan hal dan kamu berusaha untuk mengendalikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, even dalam hal cinta ya. The Emperor ini selalu tentang orang yang mengontrol. Bagiku ketika kartu ini muncul, ini seperti ya seseorang yang controlling, dan controllingnya relatif ke harusnya positif ya. Tapi ketika di bacaan ini aku merasa seseorang harus diingatkan untuk lebih banyak meditate and contemplate, harus lebih banyak untuk mendengarkan suara batinnya dia bicara apa. Maka bagiku ini terasa seperti ya kamu terlalu jumawa gitu ya. Seseorang di sini Gemini, bukan selalu kamu, tapi bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang terlalu jumawa dengan dirinya, terlalu percaya diri, tidak mau mendengarkan orang lain, sehingga bahkan tanda-tanda dari semesta, tanda-tanda dari Tuhan yang mau disampaikan pun tuh nggak bisa sampai ke dia, karena dia terlalu sibuk dengan urusan banyak hal yang harusnya bisa dia letakkan saat itu, tapi dia memilih untuk mengerjakannya dengan sibuk handling everything. Dia merasa bisa ngelakuin segalanya, dia merasa bisa mengatur dan mengontrol segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Nggak ada istilah pasrah ya. Oke. Aku merasakan itu. Jadi untuk orang ini dia nggak ada istilah pasrah. Sesekali kayak oke, aku udah bekerja keras, maka kemudian sisanya aku serahkan kepada semesta atau kepada Tuhan. Dia nggak ada seperti itu, dan itu membuat dia nggak sadar, itu membuat dirinya menjadi unbalance, dia nggak seimbang karena dia nggak mau mendengar itu ya. Ini orang susah sekali diajak kerjasama ya. Di satu sisi dia ingin harmoni, di satu sisi dia butuh keseimbangan, tapi ketika ada orang lain masuk berniat untuk membantu, berniat untuk memberikan pertolongan, dia kayak langsung defensif, dia langsung menolak dan bilang enggak gitu. Oke. Aku nggak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku merasakan seperti itu. Even di pekerjaan, atau mungkin beberapa di percintaan. Kayak dia nggak mau mendengar pasangannya. Dia maunya, ya apa yang dia inginkan, itu yang dilakukan. Apa yang dia putuskan, itu yang harus menjadi peraturan dalam entah berumah tangga, entah dalam hal, ya sedikit manipulatif. Tapi dia merasa alasannya dia melakukan itu adalah dengan dalih dia ingin melindungi semua orang yang ada di sekelilingnya dia. Meskipun sebetulnya yang terjadi adalah secara tidak langsung dia membuat seseorang yang ada dalam kehidupannya dia atau orang-orang yang dalam kehidupannya dia, yang ada dalam kehidupannya dia, ini menjadi tidak tumbuh sebagai seharusnya manusia tumbuh, sebagai sebuah jiwa harusnya tumbuh. Okay? That's why the justice in reverse ya, seseorang unbalanced, seseorang berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak adil, dan ini berbahaya karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya dia kemudian berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini benar, bukan apa yang sebenar-benarnya benar gitu. Itu hal yang berbeda. Okay? The King of Cups. Orang ini sebetulnya seseorang di sini. Oke, aku merasa di sini seseorang berusaha untuk menjadi balancing dari pasangannya yang manipulatif atau yang arogan gitu ya, egois gitu. Dia berusaha untuk jadi the King of Cups, dia yang lebih banyak sabar, dia akan lebih banyak ngasih tahu dengan kelembutan, dia akan berusaha untuk menyampaikan bahwa honey ini nggak benar, lebih baik yang ini, tapi kemudian boom, dia tidak mau mendengar. Pasangan siapapun di sini, apakah itu Gemini ataukah itu pasangannya, seseorang yang manipulatif ini tidak mau mendengarkan. Ya, dia tidak peduli dengan yang orang lain sampaikan, yang orang lain rasakan. Yang dia pedulikan satu-satunya hal adalah apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan sendiri.
karena dia meyakini itu yang paling benar dan paling baik untuk semua orang. Wow, really? Okay, Knight of Pentacles even in reverse. Dia berusaha ya, dia berusaha agar orang tidak agresif, agar orang tidak terlalu membabi buta dengan mimpinya, dengan goalnya, dengan tujuannya gitu. Dia berusaha untuk jadi rem untuk orang lain, tapi karena orang lain tidak mau mendengar, sehingga yang muncul adalah, ya, kalau ini dalam hubungan seperti jalan di tempat, karena keberkahan yang datang tidak bisa dilihat oleh salah satu yang ada dalam hubungan itu. Jikapun ini dalam pekerjaan, aku merasa beberapa atau justru sebagian besar ini dalam pekerjaan, kamu seperti tidak bisa melihat. Jadi gini, kalau atasan kamu saat ini, kamu bekerja di sebuah perusahaan, atau kalau bisnis maka kolega kamu sedang berusaha untuk merencanakan sesuatu yang besar untuk kamu. Mungkin dia sedang mempertimbangkan proposal kamu untuk yang bekerja, mungkin bos kamu sedang mengevaluasi pekerjaan kamu selama ini. Tapi kemudian kamu terlihat terlalu hektik, kamu terlihat terlalu ambisius. Oke, aku mendengar ambisius ya. Ambisiusnya di sini seseorang membuat dia jadi overthinking. Dia tidak mengendalikan dirinya dengan baik ya. Semacam IQ dia bagus, tapi EQ ini yang kemudian jadi question mark gede banget. Banyak orang ngasih tanda tanya besar tentang kematangan emosi dari orang ini, dari seseorang di sini. Apakah itu kamu Gemini, apa ini pasangan kamu ya? Padahal sebetulnya opportunity itu datang karena kamu orang yang pintar, kamu berprestasi. Seseorang di sini cukup becus dalam bekerja, dia juga selalu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan. Tapi kemudian terasa seperti emosinya mudah naik turun, tidak stabil, seringkali tidak konsisten. Karena kadang grafiknya bisa begitu naik, and then dia tidak bisa menjaga keseimbangan itu, and then down. Yang jatuhnya tuh benar-benar sangat signifikan gitu jauhnya. Dan ini yang membuat kalau dia adalah bos kamu, maka oke, anak ini IQ-nya bagus, anak ini kerjanya cukup keras, tapi kemudian kita harus mempertanyakan kalau kita mau ngasih dia jabatan lebih, atau kita mau ngasih dia tanggung jawab yang lebih dalam hal pekerjaan ini, kita promosikan dia, kira-kira dia cukup bisa nggak menghandle timnya? Karena kamu terbaca, atau siapapun di sini, seseorang di sini, terbaca sebagai orang yang arogan, sebagai orang yang egois, sehingga tidak bisa bekerja sama dalam sebuah tim, ya. Even itu dalam percintaan ya. Pasanganmu merasa, atau seseorang di sini dengan sifat egois dari pasangannya, sifat yang ya agak temperamen, moody, cenderung arogan, kemudian merasa tidak dianggap gitu. Dia seperti meskipun bekerja dalam sebuah tim, dia seperti bekerja sendiri, dia seperti ingin mengambil alih semuanya sendiri, perfeksionis. Oke, aku mendengar itu, dan banyak hal yang menjauh darinya. Banyak keberkahan yang harusnya datang padanya, tapi tidak dia dapatkan karena dia terlalu sibuk dan merasa bisa mengontrol setiap hal dalam kehidupannya. Oke? Somehow, at some point ya, kita harus tahu kapan saatnya kita menyerahkan sebagian dari apa yang ada dalam hidup kita kepada semesta. Oke? Aku sudah melakukan bagianku, maka selanjutnya aku serahkan kepada Tuhan, aku serahkan kepada semesta, dan no negative thinking ya, karena kamu merasa kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Oke? Ya, mudah-mudahan kamu bisa lebih banyak meditasi, contemplate, tanya pada dirimu sendiri apa yang kamu inginkan, yang jiwa kamu butuhkan, yang baik untuk pertumbuhan kamu. Gemini, di sini ada energi Sagittarius, ada energi Libra, oke, ada energi Aries. Ya, Ariesnya kuat sekali di sini. And then you also have Libra ya, meskipun dalam posisi reverse, ini seperti menggambarkan seseorang dalam sebuah hubungan merasa diperlakukan secara tidak adil karena yang satu terlalu mengambil alih terlalu banyak, terlalu dominan ya, seperti tidak menganggap pasangannya gitu. Temperance, Sagittarius energy. Oke? Gemini, semoga hari kamu semakin baik setiap harinya dan kamu bisa melihat kesempatan atau peluang yang datang kepadamu ya. Cerdas penting, kemudian kerja keras juga penting, tapi tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kematangan emosimu ketika dihadapkan pada sebuah situasi, sebuah masalah, atau ketika diminta untuk bekerja sama dengan orang lain. That's what I have for you. Take care. I'll see you on the next video. Goodbye for now.